Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 kelas Hukum Internasional membahas tentang recognition atau pengakuan dalam konteks hukum internasional. Jadi pengakuan ini bisa kita analogikan misalnya suatu entitas hukum, yaitu negara yang sudah diakui secara internasional, dalam kondisi apa mereka mengakui negara lain secara legitimate. Recognition atau pengakuan dalam hukum internasional. Kita awali dengan definisi dari recognition itu sendiri atau dari pengakuan. Jadi recognition atau pengakuan adalah suatu pernyataan oleh international legal person, oleh suatu subjek hukum internasional atau bisa dibilang aktor hukum internasional terhadap aktor lain tentang status legalitas aktor tersebut. Kalau kita ingin membicarakannya secara lebih mudah, recognition atau pengakuan adalah suatu pernyataan tentang pengakuan status legal negara lain oleh negara yang sudah dianggap legal. Berdasarkan constitutive theory yang dikembangkan pada era positivisme abad ke-19, suatu negara baru bisa dianggap sebagai negara yang legal oleh pihak lain setelah melalui proses kemerdekaan, independence. Sebagaimana negara-negara dunia ketiga kebanyakan merdeka sekitar tahun 1945, maka sejak saat itu diakui menjadi negara berdaulat sebagai international legal person atau aktor internasional yang legal. Karena itu negara yang tidak diakui, maka belum bisa disebut sebagai subjek hukum internasional secara penuh, karena tanggung jawab internasionalnya juga belum ada secara penuh. Misalnya, larangan agresi. Jadi suatu wilayah yang belum diakui sebagai negara berdaulat, maka bisa jadi diagresi oleh negara lain yang sudah berdaulat. Kita tidak bisa melarang negara lain tersebut melakukan agresi, karena wilayah yang diagresi belum tentu bukan merupakan statusnya sebagai negara yang merdeka. Declaration theory menjelaskan bahwa negara baru bisa mendapatkan kemampuan dalam hukum internasional bukan hanya atas pengakuan negara lain, tapi atas upayanya sendiri. Jadi teori deklarasi itu menjelaskan bahwa recognition atau pengakuan itu adalah tindakan politik. Jadi bisa jadi negara tersebut dengan kemampuannya sendiri bisa memiliki hak dan juga integritas dan juga kemerdekaan, kemandirian untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Misalnya, negara-negara Arab menjelaskan bahwa Israel seharusnya dibatasi oleh hukum internasional. Bisa jadi atas pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap Palestina. Akan tetapi, hanya akhir-akhir ini beberapa negara Arab mengakui Israel. Jadi kalau Israel bukan entitas internasional yang diakui, kenapa harus tunduk pada hukum internasional seperti itu? Dilemanya ada di situ. Recognition of government. Kalau tadi kita membahas pengakuan terhadap negara, sekarang membahas tentang pengakuan terhadap pemerintahan suatu negara. Effective control doctrine. Suatu pemerintahan negara dianggap menjadi otoritas yang sah jika bisa menjalankan pemerintahannya dengan efektif. Legitimacy doctrine. Pemerintah yang mendapatkan kekuasaan melalui cara-cara yang tidak konstitusional, maka pemerintahan rezim tersebut tidak diakui. Contohnya melalui kudeta. Sedangkan yang melalui cara-cara legitimate
seperti pemilihan umum, itu dianggap sebagai pemerintah yang legitimate. Jika ada suatu pemerintahan yang mendapatkan kekuasaannya dengan cara yang tidak legitimate, maka pemerintahan tersebut tidak bisa sepenuhnya dianggap atau diakui atau mendapatkan recognition, walaupun pemerintahan tersebut memerintah secara efektif. Akan tetapi di sisi lain, jika ada suatu negara yang pemerintahannya ditumbangkan oleh rezim lain, rezim militer yang mengkudetanya, bukan berarti negaranya jadi tidak diakui. Jadi pengakuan terhadap pemerintahan dan pengakuan terhadap negara berdaulat itu dua hal yang berbeda. Masalahnya adalah pengakuan terhadap pemerintah di saat rezim baru berkuasa dengan cara yang tidak konstitusional, misalnya melalui kudeta, misalnya melalui bantuan militer asing untuk menumbangkan rezim yang dianggap diktator, tapi cara pergantian kekuasaannya tidak legitimate, maka dalam hal ini belum tentu pemerintahan yang baru bisa diakui. Jika pemerintahan tidak diakui, maka tidak ada pertukaran diplomat. Karena masalah ini bisa menjadi masalah serius dalam hal pemenuhan hak dan tanggung jawab internasional. Macam-macam pengakuan, de facto dan de jure. De facto recognition, pengakuan de facto, adalah suatu tahap pengakuan bahwa suatu pemerintah sedang memerintah di sana, tetapi ada keraguan tentang sampai kapan pemerintahan tersebut bisa bertahan, dan apakah pemerintahan tersebut interim atau pemerintahan sementara tersebut benar-benar legitimate. Dan de facto recognition, pengakuan de facto, belum sampai ke tahap pertukaran perwakilan diplomat. Contohnya, Indonesia di awal-awal dulu memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1945 hingga 1949, maka beberapa negara mengakui Indonesia sebagai de facto, belum de jure. Kenapa? Karena Indonesia belum terbukti apakah pemerintahannya di awal kemerdekaan tersebut sudah legitimate, sudah benar-benar menjadi pemerintah baru yang melalui transfer kekuasaan dari pemerintah Belanda secara legal, itu yang pertama. Atau yang kedua, belum tahu sampai kapan pemerintahan Indonesia masih bisa mengendalikan wilayahnya secara efektif di awal-awal perang kemerdekaan. Karena kita tahu selanjutnya harus menghadapi agresi militer Belanda, 1 dan 2. Sedangkan de jure recognition adalah pengakuan formal terhadap pemerintah suatu negara secara legitimate. Jika suatu negara atau pemerintahan telah didirikan melalui cara-cara yang melanggar hukum internasional, hanya pengakuan de jure yang bisa menutupi illegality, menutupi cara-cara tidak legal tersebut. Pengakuan de facto tidak cukup untuk mengakui suatu rezim jika cara mendapatkan kekuasaannya dengan cara yang melanggar hukum internasional. Kita sekarang bahas macam-macam recognition. Premature recognition. Suatu negara yang menginginkan untuk mendapatkan recognition, pengakuan, maka harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi suatu negara hanya akan mendapatkan pengakuan negara lain jika ciri-ciri kenegaraan sudah dipenuhi. Kita sudah pernah bahas sebelumnya, ciri-ciri negara ada pemerintahan yang berdaulat dan sah, wilayah, pengakuan negara lain, dan juga ada undang-undang masyarakat seperti itu. Dan pengakuan terhadap negara lain adalah kebijakan politik masing-masing negara yang bisa jadi
berbeda-beda. Setiap negara mungkin bisa lebih dulu mengakui negara ini sebagai negara yang legitimate, bisa jadi negara lain lebih dulu. Implied recognition. Pengakuan tidak harus diekspres, tidak harus dinyatakan secara terang-terangan, tapi bisa melalui cara-cara tindakan nyata, misalnya kontak antara satu negara dengan perwakilan negara lain dan juga mendirikan diplomatic relations atau tanpa diplomatic relations. Dan klaim suatu negara terhadap entitas lain bukan berarti recognition. Jadi misalnya Indonesia bekerja sama dengan Taiwan, akan tetapi Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang berdaulat. Karena itu tidak ada establishment of diplomatic relations, hanya ada unofficial contacts. Misalnya melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan. Conditional recognition tergantung dari perjanjian yang dibahas oleh kedua belah pihak. Misalnya, suatu negara akan mengakui kedaulatan negara lain dengan syarat negara lain tersebut memberi kebijakan-kebijakan yang adil terhadap etnik atau terhadap masyarakat religius minoritas. Jika tidak dipenuhi, maka tidak diakui. Collective recognition. Pengakuan melalui keputusan internasional, bisa melalui organisasi internasional seperti PBB, terhadap unilateral declaration of independent states under international law. Jadi bisa jadi Timor Leste, atau Kosovo, atau South Sudan, negara-negara yang baru merdeka akhir-akhir ini, dan jauh jaraknya dari negara-negara dunia ketiga yang merdeka tahun sekitar 1945. Tetapi Timor Leste, Kosovo, dan South Sudan mendapatkan recognition dari PBB. Karena itu mereka diterima sebagai negara yang legal secara internasional. Dan pengakuan tersebut bisa dinilai dari apakah pemerintahan negara tersebut mendapatkan kekuatan, mendapatkan power, kekuasaan dengan cara yang legitimate, sesuai dengan hukum internasional. Withdrawal of recognition. Jika suatu negara yang diakui secara de facto pemerintahannya, ternyata lambat laun pemerintahan tersebut kehilangan efektivitas kekuasaan, maka bisa jadi negara tersebut tidak jadi diakui secara de jure. Tapi de facto pengakuan tersebut bisa ditarik kembali oleh negara-negara lain. Sedangkan pengakuan jika sudah diberikan secara de jure, maka lebih sulit untuk ditarik kembali. Karena sudah berlandaskan hukum internasional. Non-recognition. Withholding of legitimation. Suatu tindakan untuk mencegah terjadinya pengakuan terhadap pihak yang dianggap ilegal atau terhadap pengakuan-pengakuan yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Legal rights cannot derive from an illegal situation. Dari asas ex injuria jus non oritur. Jadi tidak bisa suatu negara itu diakui secara legal jika cara mendapatkan kekuasaannya dengan cara-cara yang melanggar hukum internasional. Maksudnya suatu pemerintah tersebut dianggap tidak legal, tidak legitimate, dan tidak berhak mendapatkan recognition. Apa saja dampak-dampak legal dari recognition? Jadi pengakuan atau recognition bisa menjadi alat politik dengan dampak-dampak atau dengan konsekuensi hukum. Secara internasional, pengakuan terhadap suatu negara atau suatu pemerintah adalah pengakuan legal terhadap segala kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah tersebut. Tetapi keberadaan suatu negara
itu terpisah atau mandiri atau tidak terpengaruh oleh pengakuan negara lain. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah walaupun suatu negara tersebut belum diakui negara lain secara de jure, jika negara tersebut pemerintahannya bisa memerintah secara efektif, maka kebijakan dalam negerinya tetap tidak boleh diintervensi oleh negara lain walaupun belum diakui. Suatu negara yang tidak diakui, unrecognized state, tetap harus patuh bagi hukum terhadap hukum internasional. Tetap menjadi subjek hukum internasional. Jadi walaupun suatu negara belum diakui secara de jure oleh beberapa negara lain, tapi ada beberapa negara lain yang sudah mengakui, negara tersebut jika membuat perjanjian internasional, maka tetap harus mematuhi perjanjian yang sudah ditandatangani atau sudah diratifikasi. Sedangkan non-recognition, keputusan untuk tidak mengakui negara lain, bisa mempengaruhi negara yang belum diakui dalam hal menjalankan hak-haknya di bawah hukum internasional. Tetapi juga tidak mempengaruhi adanya tanggung jawab lain. Jadi walaupun tidak ada hubungan diplomatik, bukan berarti tidak bisa saling berkomunikasi, saling kontak. Seperti tadi kasusnya kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Taiwan, walaupun tidak ada hubungan diplomatik. Karena hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Internally, suatu pengadilan tidak bisa, maksudnya pengadilan nasional, pengadilan dalam negeri atau misalnya Mahkamah Konstitusi, tidak bisa mengakui, atau Mahkamah Agung, tidak bisa mengakui suatu negara atau pemerintah lain sebagai pemerintah atau negara yang berdaulat. Tetapi yang bisa mengakui negara lain atau pemerintah negara lain sebagai negara atau pemerintah yang berdaulat adalah pihak eksekutif negara. Eksekutif, jadi diantaranya ada presiden atau perdana menteri, melalui keputusan kebijakan-kebijakan politik. Jadi recognition adalah kebijakan politik yang memiliki konsekuensi hukum. Jika suatu pemerintah negara, jadi maksudnya jika pihak eksekutif pemerintah suatu negara telah mengakui negara lain sebagai negara yang berdaulat, maka domestic court, maka pengadilan dalam negeri negara tersebut harus memberikan imunitas kekebalan hukum dalam negeri bagi perwakilan negara baru luar negeri yang sudah diakui oleh pihak eksekutif negaranya. Jadi katakanlah ada negara A sudah mengakui negara B secara legitimate, maka pengadilan negara A tidak bisa mengadili perwakilan diplomatik dari negara B karena adanya imunitas. Kita mengambil contoh di Inggris, United Kingdom. Jadi jika ada suatu wilayah atau negara atau entitas yang belum diakui secara de jure oleh Foreign Office Inggris, maka tidak bisa mendapatkan imunitas di pengadilan. Jadi sekali lagi, eksekutif Inggris, Prime Minister yang berhak mengakui negara lain recognized atau unrecognized. Kalau unrecognized tidak dapat hak imunitas di Inggris karena tidak dianggap sebagai perwakilan diplomatik resmi. Retroactivity provision. Jadi pengakuan terhadap negara lain jika dilaksanakan oleh Inggris, maka pengakuan terhadap negara tersebut diakui sebagai negara merdeka berdasarkan klaim kemerdekaan negara yang diakui, bukan berdasarkan tanggal pengakuan oleh Inggris. Legislation. Jika ada kontrak yang dibikin oleh pemerintah yang tidak diakui secara resmi, maka tidak akan diterapkan oleh pengadilan Inggris. Dan sejak 1980, pemerintah Inggris
tidak lagi melakukan recognition of governments. Tidak lagi mengakui pemerintahan satu persatu. Tapi pemerintahan negara, pengakuan recognition of states masih berlaku, pengakuan terhadap negara. Tidak harus mengakui pemerintahnya satu persatu. Jadi, sedangkan hukum dalam negeri Inggris atau municipal law, common law, itu maka pengadilan dalam negeri Inggris bisa ditanya atau bisa diminta untuk examine, untuk meneliti, menimbang terhadap bagaimana pemerintah Inggris pengakuannya terhadap rezim-rezim pemerintahan baru. Statusnya seperti apa. Jadi pengadilan Inggris memberikan pertimbangan. Tapi keputusan mengakui atau tidaknya itu di eksekutif, bukan di judiciary. United States of America. Bagaimana di Amerika Serikat? Jadi hanya pemerintah dan negara yang diakui oleh eksekutif Amerika Serikat yang bisa mendapatkan imunitas di hadapan US Courts. Jadi maksudnya perwakilan diplomatik. Jika tidak ada perang antara kedua belah negara. Jadi selama pemerintah Amerika Serikat, eksekutif, White House, sudah mengakui negara-negara tertentu sebagai negara berdaulat, recognized as a sovereign state and government, maka perwakilan negara yang sudah diakui tersebut, jika datang ke Amerika Serikat sebagai perwakilan diplomatik, maka tidak bisa dijerat hukum oleh US Supreme Court. Kecuali jika ada perang antara Amerika dengan negara tersebut, lalu hubungan diplomatik mereka pecah. Dan deklarasi pihak eksekutif, pihak White House itu mengikat baik terhadap pemerintah atau terhadap negara yang diakui dan harus diterima apa adanya oleh pengadilan Amerika Serikat. Location of property in question. Kita akan membahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya tentang diplomatic and consular law, bahwa ada properti kepemilikan perwakilan diplomatik oleh pemerintah atau negara yang sudah diakui, yang properti tersebut berada di wilayah di luar Amerika Serikat, maka tidak bisa dijerat oleh hukum federal Amerika Serikat. Jadi ini ada kebingungan dalam hal penegakan hukum dalam konteks tersebut. Jadi hanya tindakan oleh pemerintah yang belum diakui, yang dilakukan di wilayahnya sendiri, itulah yang dianggap retroactive operation of recognition. Jadi selama ada negara yang misalnya katakanlah pemerintahnya belum diakui oleh Amerika Serikat sebagai pemerintah yang berdaulat, maka pemerintah negara asing tersebut hanya bisa melakukan tindakan-tindakan di wilayahnya sendiri, tidak bisa melakukan hubungan dengan Amerika, hubungan internasional dengan Amerika. Demikian presentasi hari ini tentang recognition. Jadi bisa kita simpulkan tadi ada perbedaan recognition, pengakuan terhadap negara, pengakuan terhadap pemerintah. Demikian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.